Aloha, ketemu lagi bersama Lose Eka. Bagaimana kondisi anak-anak Lose hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Baik anak kelas 5, kita masih mengupas pembelajaran di tema 3, subtema 3. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu pada pembelajaran di PB2. Nah, sebelum kita masuk, terlebih dahulu kita ketahui apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi keragaman sosial budaya. 2. Siswa dapat menjelaskan manfaat keragaman sosial budaya. 3. Siswa dapat membuat iklan layanan masyarakat. Baiklah anak-anak, kita lanjut saja materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selamat belajar. Pernahkah kamu mendengar kata-kata pembangunan sosial budaya? Dan tahukah kamu tentang pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial budaya di masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sosial budaya diwujudkan melalui kegiatan dalam sebuah adat istiadat. Di Indonesia ada banyak adat istiadat. Nah, berikut beberapa adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya di masyarakat Indonesia. Yang pertama ada adat istiadat Subak. Ini asalnya dari Bali. Subak ini merupakan organisasi yang khusus mengatur sistem pengairan sawah secara tradisional. Kemudian ada adat istiadat Bersih Desa. Ini dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sini, masyarakat yang bersyukur atas panen dengan cara memasak nasi dan lauk pauk dalam jumlah yang banyak. Upacara bersih desa ini menerapkan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Tanpa prinsip tersebut, upacaranya tidak akan terlaksana. Kemudian, ada adat istiadat Repong Damar. Ini asalnya dari Lampung. Merupakan sistem pengelolaan bekas ladang dengan pohon damar. Nah, ini adalah upaya masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Kemudian ada adat istiadat Pamali Mancing Ikan. Ini berasal dari Maluku Utara. Nah, ini merupakan adat sosial masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, sehingga akan tetap menjaga kelestarian hewan-hewan dan ekosistem di laut tersebut. Beragam adat istiadat tersebut termasuk sebagai pembangunan sosial, karena dalam pelaksanaannya menyangkut masyarakat. Kegiatan tersebut termasuk pembangunan budaya, karena kegiatannya mengandung hal-hal untuk kebaikan bersama. Nah, dari beberapa contoh peran kegiatan masyarakat yang disebutkan tadi, masih banyak lagi ya tradisi budaya di Indonesia. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini, Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya akan keragaman, seperti suku, bangsa, agama, budaya, adat istiadat, serta kegiatan ekonomi. Keragaman dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan suatu pola hubungan antar individu atau anggota yang memiliki tujuan sama, ya. Jadi tujuannya sama. Tujuan ini menjadi pemersatu anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Nah, salah satu organisasi di Indonesia adalah organisasi petani.
Nah, dalam organisasi itu kan ada banyak keberagaman. Nah, berikut contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ada keberagaman adat istiadat, ada keberagaman rumah adat, ada keberagaman kesenian daerah, keberagaman suku, dan keberagaman bahasa. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman bukan berarti menjadi alasan untuk terpecah belah. Persatuan sangat diperlukan ya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjaga keberagaman karena hal ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Bagaimana sikap dalam menjaga keberagaman? Nah, berikut adalah beberapa contoh sikap dalam menjaga keberagaman. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa keberagaman adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Ya, jadi dalam kehidupan kita itu pasti segala hal itu banyak keberagamannya. Kemudian, sikap yang selanjutnya yaitu mengembangkan sikap toleransi. Yang berikutnya, kita mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, menjadikan keberagaman yang ada di Indonesia sebagai suatu kebanggaan. Dan memanfaatkan keberagaman untuk bekerja sama. Jika sikap dalam menjaga keberagaman ini terus dijaga, maka akan tercipta masyarakat yang damai. Untuk mengajak masyarakat menjaga keberagaman, kamu dapat membuat iklan tentang keberagaman. Kamu dapat menyusun kerangka naskah iklan sebelum membuat iklannya. Nah, berikut cara penyusunan kerangka iklan agar iklannya tampak bagus nanti begitu jadi ya. Ini adalah penyusunan kerangka iklan untuk iklan media elektronik. Yang pertama, kamu tentukan dulu tema dan judul dari iklannya. Setelah itu, tentukan siapa saja tokoh yang akan ada di iklan tersebut dan di mana latar iklannya. Setelah itu, kamu tentukan alur cerita iklan yang akan kamu buat. Berikutnya, kalian buat rancangan naskah iklannya. Setelah rancangan naskah iklannya jadi, kamu membuat gambaran urutan adegan iklan. Ya, dan yang terakhir, menulis dialog-dialog yang efektif untuk iklan tersebut agar orang-orang yang melihat tertarik. Baik anak-anak Lose, cukup di sini dulu penjelasan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak Lose paham dan mengerti. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye.